Cici berharap kita semua selalu dalam keadaan sehat-sehat selalu ya, dan tentunya tetap bersuka cita. Semua sudah siap memuji Tuhan? Mari kita akhir saat teduh. Selesai. Ya, saat ini Cici mau ajak kalian semua, mari kita datang kepada Tuhan. Kita naikkan ucapan syukur kita untuk Tuhan. Kita naikkan pujian Bapakku datang padamu. Bapakku datang padamu. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerahmu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, pagi hari, siang hari, sore dan malam, kita mengucap syukur kepada Tuhan. Tak hentinya mengucap syukur atas kebaikanmu. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam sorga, terima kasih Tuhan Yesus untuk berkat anugerah-Mu ya Tuhan, di mana hari ini kami boleh berkumpul kembali walaupun secara online untuk datang kepadamu ya Tuhan. Biarlah Tuhan yang boleh memimpin kebaktian online kami pagi hari ini dari awal hingga pada akhirnya. Kami mau siapkan hati kami ya Tuhan untuk datang kepadamu, untuk memuji nama Tuhan dan juga mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, masih tetap semangat kan untuk memuji Tuhan? Yuk, mari kita bersuka cita. Karena apa? Karena hari ini adalah hari yang sudah dijadikan Tuhan untuk kita semua. Mari kita naikkan pujian bersuka dalam Tuhan. Sambil bertepuk tangan, yuk kita semua bangkit berdiri ya, adik-adik. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita
menggunakan apa nih? Ya Ci, kita Iya. Koko, kenapa kita memakai ini? Memakai Kenapa puji. ya Ci? Karena sebentar lagi kita akan memperingati hari Natal, yaitu Iya. hari kelahiran daripada Tuhan Yesus. Ya, kita semua pasti bersuka cita ya tentunya Iya, ya untuk betul. menyambut hari Natal. Nah, untuk itu mari Cici ajak kalian semua kita untuk naikkan satu buah lagu Natal yang tentunya kalian juga semua pasti tahu. Dari pulau dan benua. Ya, masih tetap berdiri, kita bertepuk tangan ya, kita mau naikkan pujian ini. Dari pulau dan benua terdengar selalu terus lagu pujian semua bagi nama penebus Gloria, muliakan Tuhan. Gloria, muliakan Tuhan. Tinggi-tinggi dalam surga. Tinggi-tinggi dalam surga, tentara Tuhan yang kudus, tak lelah menyanyi juga di hadapan penebus. Gloria, muliakan Tuhan. Gloria, muliakan Tuhan. Gloria, muliakan Tuhan. Gloria, muliakan Tuhan. Ya, kita tentunya sangat bersukacita sekali menyambut hari Natal ya, hari kelahiran Tuhan Yesus. Karena apa? Karena Tuhan Yesus datang ke dunia ini untuk apa? Untuk menebus semua dosa-dosa kita ya, dan tentunya kita juga harus ingat bahwa Tuhan datang untuk menebus kita dan juga untuk menolong kita, memberkati kita. Dan jangan lupa, Tuhan tidak pernah membiarkan kita sendiri. Karena apa? Karena Tuhan peduli terhadap kita. Mari kita mau siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita naikkan pujian Allah peduli. Banyak
Selamat pagi untuk kita semua. Gimana kabarnya hari ini? Wah, pasti kita semua dalam keadaan sehat selalu ya. Kita bersyukur karena kita hari ini bisa mengikuti ibadah kita dan kita mau sama-sama mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Sebelumnya, kita mau sama-sama juga untuk minta pertolongan kepada Tuhan supaya Tuhan boleh menolong kita untuk kita bisa mempersiapkan diri kita, hati kita, dan juga pikiran kita untuk mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan karena pagi ini Tuhan boleh ingatkan kami untuk kami bisa datang menyembah Tuhan, bersekutu di hadapan Tuhan melalui pujian kami, melalui penyembahan kami. Saat ini kami mau sama-sama mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Berkati kami Tuhan, mampukan kami untuk kami bisa menjadi pendengar dan juga pelaku dalam kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anak-anak kasih Tuhan, saat ini kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan hari ini terambil dari Roma 12 ayat yang ke-17 sampai ke-21. Roma 12 ayat 17 sampai ayat yang ke-21. Saya akan membacakannya untuk kita sekalian. Kalian boleh membacanya di rumah kalian masing-masing. Demikian bunyi firman Tuhan. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Sedapat-dapatnya, kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah. Sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Tetapi jika seterumu lapar, berilah dia makan. Jika ia haus, berilah ia minum. Dengan berbuat demikian, kamu menumpukan bara api di atas kepalanya. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Amin. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan kita pada pagi hari ini. Yang berbahagia adalah kita yang membaca, merenungkan, serta melakukannya dalam kehidupan kita hari lepas hari. Anak-anak yang kasih Tuhan, tema kita hari ini adalah damai. Ya, tema kita hari ini adalah damai. Siapa sih yang tidak mengenal damai? Kata damai sangat familiar bagi kita semua. Ketika kita mendengar kata damai, pasti yang ada dalam pikiran kita adalah tidak pernah berantem, tidak pernah berselisih paham, tidak pernah adu mulut. Ya, pokoknya yang namanya damai, pasti kita akan berpikir ya adem ayem. Artinya selalu tentram, selalu baik-baik saja, tidak ada yang namanya permasalahan dalam kehidupan. Itu yang kita pikirkan tentang damai. Dan saya secara pribadi, bahkan kita semua pasti menginginkan yang namanya kedamaian itu dalam hati kita masing-masing. Kita merindukan kedamaian itu ada dalam hati kita. Damai dengan saudara, damai dengan orang tua, damai dengan adik, dengan kakak, dengan teman, bahkan dengan orang-orang di lingkungan kita. Kita pasti merindukan yang namanya damai. Karena ketika kita damai dengan mereka, pasti kita akan merasa tenang. Tidak ada yang mengganja dalam hati kita. Tidak ada yang membuat kita merasa gelisah. Dan kita akan merasa jauh lebih baik ketika kita mengalami yang namanya kedamaian dalam hati kita. Anak-anak kasih Tuhan, seperti firman Tuhan yang telah kita baca bersama-sama. Firman Tuhan yang mengatakan jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Seringkali kedamaian itu tidak pernah kita dapatkan karena kita memiliki hubungan yang tidak baik dengan sesama kita. Mungkin orang lain membuat kita kecewa. Mungkin orang lain membuat kita sedih, melukai hati kita, mengkhianati kita, atau membuat sebuah peristiwa sehingga membuat hati kita itu terluka. Dan ketika hal itu menimpa kita, secara tidak langsung, itu membuat kita ingin untuk membalasnya. Kita ingin membuat orang yang sudah melukai kita juga merasakan apa yang kita rasakan. Balas dendam, iri, itulah yang membuat kedamaian itu hilang dalam diri kita. Tetapi firman Tuhan di ayat yang ke-17 dikatakan bahwa
Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Kita bisa bayangkan ketika ada orang yang menyakiti kita, kemudian kita membalasnya, dan orang tersebut juga membalas kita. Kapan semua itu akan berakhir? Tidak akan pernah berakhir. Misalnya, ada sebuah pembunuhan yang terjadi di satu keluarga. Kemudian keluarganya tidak terima. Dia akan membalas, menuntut balas. Kemudian yang dituntut balas juga keluarganya nggak terima. Apa jadinya kita semua? Apa yang terjadi dalam kehidupan kita semua? Kalau sampai pembalasan itu terus berulang, pembalasan itu terus dilakukan, pembunuhan akan terus terjadi. Dan mungkin masih banyak hal yang lainnya yang terjadi dalam kehidupan kita yang membuat kita itu ingin untuk membalasnya. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, lakukanlah apa yang baik bagi orang lain. Lakukanlah apa yang menjadi berkat bagi orang lain, bukan justru membalasnya dengan sebuah kejahatan. Mungkin kita secara pribadi juga pernah melakukan hal tersebut. Kita pernah menyakiti orang lain, kita pernah melukai hati orang lain, dan mungkin orang lain itu juga membalas kepada kita. Tetapi kita mau belajar bahwa apa yang sudah kita lakukan harusnya tidak perlu orang lain lakukan, dan begitu juga sebaliknya, ketika orang lain itu melakukan suatu hal yang tidak baik terhadap kita, kita juga tidak perlu untuk membalasnya. Karena kita tahu ketika kedamaian itu hilang dalam diri kita tidak akan pernah tenang. Kegelisahan terus mengganggu dalam hati kita. Kita mau melakukan apapun itu nggak bisa. Yang ada hanyalah perasaan dendam, perasaan iri, perasaan ingin membalas, supaya orang lain itu bisa merasakan apa yang kita rasakan. Sakit sih memang kalau dilukain, bener nggak? Ya, sakit sih memang kalau disakitin, kalau dikhianatin, kalau disinggung, dibully, dan lain sebagainya. Tetapi apakah itu menjadi alasan untuk kita bisa membalas mereka? No, tidak. Ada banyak hal yang bisa kita lakukan saat mereka mencoba untuk mengkhianati kita, menyakiti kita, melukai hati kita. Dengan apakah itu? Ya, dengan kasih. Apa yang bisa kita lakukan untuk mereka yang sudah mengkhianati kita, yang sudah melukai hati kita, yang membuat kita sedih? Kita bisa melakukannya dengan membalasnya dengan sebuah kebaikan. Mungkin kita bertanya-tanya, gimana caranya kita membalas kebaikan dengan mereka? Mereka aja nggak pernah bisa baik sama kita. Ya, mungkin itu jadi pertanyaan kita. Tetapi Tuhan tidak menghendaki untuk kita membalasnya dengan sebuah kejahatan. Tetapi sebaliknya, Tuhan menghendaki supaya kita membalasnya dengan sebuah kebaikan. Kita bisa melihat bagaimana pengorbanan Tuhan Yesus datang ke dunia ini untuk mendamaikan kita dengan Allah. Kita yang sudah penuh dengan dosa, kita yang sudah hubungannya rusak dengan Allah. Kini Dia datang ke dunia untuk bisa memperdamaikan kita. Kita bisa melihat bagaimana pengorbanan Tuhan Yesus untuk datang ke dunia. Dia rela mati di salib, menebus dosa kita semua, supaya kita bisa berdamai dengan Allah, supaya relasi kita juga dengan Allah itu baik-baik saja. Ketika kita memiliki relasi yang baik dengan Tuhan, pasti hati kita akan tenang. Pasti kita akan merasakan yang namanya damai sejahtera. Sukacita ada dalam hidup kita. Begitu juga dengan kita, dengan sesama kita. Kita merindukan supaya hubungan kita dengan mereka baik-baik saja. Tidak ada yang namanya perkelahian, tidak ada yang namanya bersilat lidah, atau lain sebagainya. Kenapa kita tidak pernah mencoba untuk bisa membalasnya dengan sebuah kebaikan? Ketika kita membalasnya dengan sebuah kebaikan, itu sama saja kita sudah mengubah pola pikir mereka. Coba kalian bayangkan, ketika ada orang lain yang mencoba untuk menyakiti kita, ternyata kita membalasnya dengan sebuah kebaikan. Pasti mereka akan berpikir, kenapa ya? Aku udah sakitin dia, tapi kok dia membalasnya dengan sebuah kebaikan? Pasti dia akan berpikir seperti itu. Dan itu akan mengubah pola pikir mereka yang sudah menyakiti kita
untuk bisa berpikir 2 kali ketika mereka mau menyakiti kita lagi. Tetapi sebaliknya, kalau kita membalasnya dengan sebuah kejahatan, ya kejahatan itu akan menang. Dia akan tertawa dan merasa bahwa dia sudah berhasil membuat kita marah, membuat kita membalasnya. Tetapi di dalam firman Tuhan ini tadi dikatakan bahwa pembalasan itu adalah hakku. Pembalasan itu adalah haknya Tuhan. Kita tidak punya hak untuk bisa membalas apa yang sesama kita lakukan terhadap kita. Ingat, pembalasan itu adalah milik Tuhan. Apa yang sudah orang lain lakukan terhadap kita, biarlah mereka lakukan. Tuhan yang berhak untuk membalasnya. Kita tidak pernah tahu nanti Tuhan akan membuat seperti apa. Yang jelas Tuhan tidak pernah suka dengan yang namanya kejahatan. Tuhan menginginkan kita membawa damai. Seperti ketika Tuhan Yesus datang ke dunia ini, Dia membawa damai. Dia sebagai pendamai antara kita dengan Allah. Itulah yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. Kita bisa membawa damai bagi orang-orang di sekeliling kita. Bukan justru sebaliknya. Kita menjadi provokator. Kita menjadi orang-orang yang berusaha untuk mencairkan yang namanya keributan. Tidak. Tapi kita mau belajar untuk bisa menjadi orang yang membawa damai dimanapun kita berada. Supaya orang lain bisa merasakan bahwa damai itu ada dalam diri kita. Dan kedamaian kita bawa bagi mereka mencerminkan karakter Kristus dalam kehidupan kita hari lepas hari. Jadi tidak ada alasan bagi kita semua untuk bisa membalas dendam kepada mereka. Kita bisa mendoakan mereka supaya mereka semua tidak lagi menyakiti kita, tidak lagi melakukan kejahatan, sehingga tidak ada lagi yang namanya balas dendam. Kita mau belajar sama-sama untuk bisa menjadi pembawa damai di dalam hidup kita masing-masing, di dalam kehidupan orang lain. Kita secara aktif untuk bisa peka terhadap pergumulan orang lain, sehingga kita bisa membawa damai itu. Anak-anak yang kasih Tuhan, di ayat 21 dikatakan, janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Ya, jangan pernah kalah dengan kejahatan. Marilah kita belajar untuk bisa mengalahkan kejahatan itu dengan kebaikan. Mungkin buat kita nggak mampu, tapi kita punya Tuhan. Kita punya Tuhan yang sanggup menolong kita, memampukan kita untuk bisa memaafkan mereka tanpa harus membalas dendam terhadap mereka yang sudah menyakiti kita. Itu adalah sebuah pengampunan. Tuhan memampukan kita untuk tidak memiliki rasa dendam terhadap orang-orang yang sudah membuat kita merasa kecewa, sakit hati, marah, dan lain sebagainya. Tetapi sebaliknya, kita mampu untuk bisa menjadi pembawa damai bagi orang-orang di sekeliling kita, bagi orang tuamu, bagi kakak, adik, sahabat, teman, guru, dan mungkin orang-orang di sekitarmu. Jadilah pembawa damai yang bisa mendamaikan sesamamu dan juga mendamaikan dirimu sendiri. Melalui firman Tuhan hari ini, kita sama-sama diingatkan untuk kita terus berjuang bersama-sama, memohon pertolongan daripada Tuhan, supaya Tuhan boleh memampukan kita untuk kita menjadi pembawa damai dalam kehidupan kita sendiri maupun terhadap orang lain di sekeliling kita. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami, yang kami sembah, yang kami muliakan dan kami agungkan. Kami bersyukur Tuhan untuk firman Tuhan hari ini, yang boleh mengingatkan kami untuk kami bisa menjadi seorang pendamai bagi orang-orang di sekeliling kami. Ajari kami Tuhan untuk kami bisa terus memancarkan kasih Kristus dalam kehidupan kami. Layakkan kami Tuhan, mungkin kami tidak mampu untuk bisa melakukannya, tetapi kami tahu bahwa kami memiliki Allah yang sanggup memampukan kami menjadi seorang pendamai bagi diri kami sendiri maupun bagi orang-orang di sekeliling kami. Terima kasih ya Bapa, inilah doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikianlah firman Tuhan yang bisa saya sampaikan. Biarlah firman Tuhan ini terus bisa menjadi teladan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.
kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Mari kita bangkit berdiri, angkat tanganmu, dan taruh di dada. Dan bersama dengan gereja segala abad dan tempat, mari kita mengucapkan pengakuan iman percaya kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli sebagai berikut. Aku percaya pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Ya, boleh silakan duduk. Nah, sekarang waktunya kita untuk mengumpulkan persembahan kita ya. Dan seperti biasanya, seperti minggu lalu juga sebelumnya, kalian juga boleh melakukan transfer melalui rekening bank di bawah ini. Dan tentunya dengan pertolongan dari papa mama kalian ya. Atau kalian juga bisa mengumpulkannya di amplop ya. Nanti amplop ini boleh diberikan kepada guru sekolah minggu kalian pada saat nanti kita sudah boleh bertemu kembali ya. Nah, sambil mengumpulkan persembahan, kita mau menaikkan pujian Tuhan Yesus baik, karena Dia sudah begitu baik buat kita, selalu memberkati kita setiap harinya ya. Kesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, hari berganti hari, tetap ku lihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidup. Kita katakan Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik. Selama-lamanya Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Mari kita berdoa. Mungkin boleh Ciwawa untuk pimpin doa penutup ya, dan juga doa persembahan dan juga doa syafaat. Mari kita berdoa. Mari adik-adik kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Pada kesempatan pagi ini kami boleh mengucap syukur ya Bapa, untuk kami bisa ibadah online untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau memberikan sedikit berkat yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Tuhan, berkati juga untuk anak-anak sekolah minggu yang sudah maupun yang belum bisa memberikan. Tuhan, kami juga berdoa untuk orang tua daripada murid sekolah minggu. Tuhan juga yang mau berkati mereka, biarlah ajar kami supaya kami juga bisa memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Tuhan, pada saat ini juga kami berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia ya Bapak, yang banyak mengalami masalah, terutama masalah di pandemi ya Bapak, yang berkepanjangan. Kiranya Tuhan sendiri yang mau turut campur tangan, belas kasih-Mu dan pertolongan-Mu untuk menolong bangsa dan negara kami Indonesia ya Bapak. Tuhan, kami juga berdoa untuk Bapak Presiden dan Wakil Presiden dan juga Menteri-Menteri. Kiranya Tuhan juga yang mau menolong, mengatur semuanya, biarlah masalah pandemi ini cepat berakhir ya Bapak. Bapak, kami juga berdoa untuk jemaat daripada Gereja Khusus Ketapang, Tuhan yang menolong, biarlah mereka yang mungkin lagi kesusahan, menderita sakit, kiranya juga Tuhan menolong mereka, biarlah mereka juga tetap dapat ibadah online di rumah. Tuhan, kami juga berdoa untuk para rohaniwan di Gereja Kristus Ketapang. Tuhan juga yang mau memimpin, memberikan hikmat daripada Tuhan ya Bapak. Tuhan, kami juga berdoa untuk anak sekolah minggu di pos maupun di pusat. Kiranya Tuhan pimpin, biar mereka tetap semangat, rajin, dan tetap setia di dalam ibadah online ya Bapak. Tuhan berikan juga kerajinan kepada mereka ya Bapak. Tuhan juga berdoa untuk rohani mereka supaya makin lama juga mereka bisa bertumbuh di dalam rohaninya.
Tuhan, kami juga berdoa untuk guru-guru sekolah minggu di pusat maupun di pos. Kiranya Tuhan memberikan kesehatan, memberikan hikmat, biar kami juga walaupun tidak bisa bertatap muka, tapi kami tetap biarlah Tuhan memberikan semangat di dalam melayani Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau menyerahkan doa yang tidak sempurna ini hanya di dalam satu nama Tuhan yang sudah menjadi juru selamat kami hidup. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Ya, mari kita bersatu teduh sejenak. Bersatu teduh selesai. Nah, adik-adik selamat hari Minggu ya semuanya. Salam sehat selalu dan juga tetap semangat ya Ci ya. Ya. Dan Tuhan Yesus memberkati. Dadah.